Mentari pagi singatan fajar ceria, alam pun senandungkan mada dan pujian. Siap sebarkan ilmu dan amal baktimu bagi nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan tridhan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Sediakan tiba bawa gulita yang terang, ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegar teguh pantang mundur, dengan jiwa dan semangat di Pamakassar. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan tridhan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Ku bukakan hatiku padamu Tuhanku, ku doakan alma mater agar bahagia. Tuntunlah langkah kami di jalan ridhomu, agar selamat sentosa tiba di tujuan. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan tridhan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Mentari pagi singatan fajar ceria, alam pun senandungkan mada dan pujian. Siap sebarkan ilmu dan amal baktimu bagi nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan tridhan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Sediakan tiba bawa gulita yang terang, ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegar teguh pantang mundur, dengan jiwa dan semangat di Pamakassar. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat luar biasa. Terima kasih untuk setiap pemirsa yang tetap setia mengikuti program Dipa Talk, mau kuliah, Undipa aja. Orang bijak pernah berkata, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu pengetahuan. Nah, pada kesempatan sore hari ini, kita akan kembali menggali lebih dalam mengenai salah satu program studi yang ada di Universitas Dipa Makassar untuk memperluas wawasan kita. Mudah-mudahan dapat membantu kita semua untuk lebih memahami program studi yang akan kita bahas pada sore hingga petang hari ini. Nah, berhubung yang akan kita ulas pada saat ini adalah mengenai program studi kewirausahaan atau lebih familiar dengan sebutan Prodi Entrepreneurship, maka
kami telah mengundang narasumber yang tentunya paling kompeten dalam bidang ini, yaitu Ketua Program Studi Kewirausahaan Universitas Dipa Makassar, Ibu Dr. Fatmasari SEMM MSI. Selamat sore Ibu Fatma. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, baik pemirsa. Pada sesi pertama, saya akan kembali memaparkan sejarah singkat mengenai Universitas Dipa Makassar. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi antara saya sebagai host dengan narasumber kita. Dan seperti biasa, pemirsa sekalian juga dapat berinteraksi dengan mengajukan pertanyaan seputar Prodi Entrepreneurship melalui kolom komentar. Dan pada bagian akhir nanti, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung masuk pada sesi yang pertama. Universitas Dipa Makassar pada awalnya berbentuk sekolah tinggi dengan nama STIMIK Dipa Negara. Merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 9, Sulawesi. Telah berdiri sejak tahun akademik 1994-1995 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 057-O-1994. Tepatnya pada tanggal 7 Juli tahun 1994 dengan 2 program studi untuk jenjang program strata 1 atau S1, yaitu program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem Informasi. Program studi Manajemen Informatika untuk jenjang Diploma 3 atau D3 terdaftar 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 1996, dengan surat keputusan nomor 38-Dikti-Kep-1996. Pada tahun 2018 yang lalu, tepatnya tanggal 28 Desember, bertambah lagi 1 program studi, yaitu program studi Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL untuk jenjang program strata 1 atau S1. Pada tanggal 8 Februari tahun lalu, tahun 2021, STIMIK Dipa Negara berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas Dipa Makassar berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 028-D-O-2021. Dari 4 program studi yang telah ada yang saya sebutkan tadi, ditambahkan lagi 2 program studi yang baru untuk jenjang strata 1, yaitu program studi Kewirausahaan dan program studi Bisnis Digital. Jadi saat ini total ada 6 program studi pada Universitas Dipa Makassar, yaitu 5 program studi untuk program strata 1 atau S1 dan 1 program studi untuk program Diploma 3 atau D3. 5 program studi untuk jenjang strata 1 yaitu Sistem Informasi, Teknik Informatika, Rekayasa Perangkat Lunak, Kewirausahaan, dan Bisnis Digital. Untuk Sistem Informasi dan Teknik Informatika semuanya terakreditasi B. Program untuk manajemen ya, untuk Diploma 3 yaitu Manajemen Informatika juga dengan terakreditasi B. Hingga tahun akademik 2021-2022 ini telah ada sebanyak 15.391 alumni dari 3 program studi yang ada, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Manajemen Informatika. Nah, itulah sejarah singkat mengenai Universitas Dipa Makassar. Kita lanjut pada sesi yang kedua, yaitu diskusi seputar program studi entrepreneurship. Oke. Tahun demi tahun, lulusan dan sarjana S1 maupun tingkat pengangguran itu juga semakin meningkat. Karena persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat, maka mahasiswa nantinya diharapkan tidak hanya mampu mencari pekerjaan,
tapi juga mampu membuat lapangan pekerjaannya sendiri. Nah, untuk itulah perlu adanya pendidikan yang mampu meningkatkan minat wirausaha mahasiswa demi menunjang kebutuhan dan mengajarkan kemandirian di bidang ekonomi agar pengangguran di negara kita ini dapat semakin menurun. Ibu Fatma, mungkin pada awal diskusi kita, dapatkah Ibu Fatma memberikan gambaran tentang program studi entrepreneurship yang ada di Universitas DIPA Makassar? Ya, oke, baik, Ibu Vivi. Ya, terkait dengan program studi kewirausahaan, nah ini biasa kita kenal juga dengan entrepreneurship. Nah, program studi ini merupakan program studi yang membekali mahasiswanya untuk dapat mengidentifikasi dan menerapkan ide, konsep, dan strategi dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sebuah usaha atau sebuah bisnis. Jadi pendidikan kewirausahaan itu meliputi serangkaian mulai dari pembinaan karakter, pola pikir, perilaku, dan semua keterampilan yang mendukung pengembangan dari inovasi dan kreativitas. Jadi pada program studi kewirausahaan ini nanti akan melatih kepekaan dan kemandirian untuk menjadi seorang entrepreneur ya, atau menjadi seorang pengusaha yang handal. Nah, pada prodi ini juga akan diajarkan bagaimana mulai dari mencari ide atau gagasan bisnis, kemudian melakukan perencanaan hingga menjalankan suatu usaha. Jadi pada dasarnya di prodi kewirausahaan ini ilmu dasarnya yaitu mulai mencakup model bisnisnya, kemudian adanya teori inovasi, perencanaan bisnis, penanganan resiko, sampai ke teknik negosiasi dan legalitas bisnis, ya itu semua dipelajari di prodi ini ya, sampai ke pengembangan bisnisnya itu juga. Oke, nah untuk mewujudkan sebuah harapan dan impian ya Bu, tentunya dibutuhkan visi dan misi yang tepat sasaran. Nah, sehubungan dengan visi dan misi itu, untuk program studi entrepreneurship ini, apa visi dan misinya? Mungkin bisa Ibu paparkan. Ya, untuk visi dari prodi kewirausahaan ini, ya menjadi penyelenggara pendidikan entrepreneur dan teknopreneur yang nantinya akan menghasilkan wirausahaan yang unggul, mandiri, inovatif, profesional, dan beretika, serta menguasai teknologi informasi dan berdaya saing pada tahun 2025. Nah, dari visi itu kemudian diturunkan serangkaian misi dalam program studi kewirausahaan. Nah, adapun yang menjadi misinya, yang pertama itu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berbasis kewirausahaan mandiri. Jadi kita lebih menekankan ke kewirausahaannya ya. Kemudian yang kedua itu bagaimana mengelola program studi dengan prinsip tata kelola yang baik, kemudian mengembangkan kemampuan dan keterampilan bisnis yang kreatif dan inovatif, punya kemampuan dalam menganalisis peluang bisnis dan wujudkan nantinya ke dalam bisnis yang nyata ya, jadi ada real bisnisnya. Kemudian menghasilkan inkubator bisnis untuk pengembangan ide-ide yang didasarkan pada pengetahuan baru dalam bidang kewirausahaan. Kemudian misinya juga melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk pengembangan program studi. Oke, jadi itu tadi ya mengenai visi dan misinya. Mungkin sekalian Ibu bisa memaparkan apa tujuan atau target kelulusan yang diharapkan dari prodi ini, nantinya keluarannya seperti apa? Ya, untuk prodi kewirausahaan itu target lulusannya itu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang kewirausahaan yang unggul, mandiri, inovatif, dan profesional untuk dapat menjadi entrepreneur atau teknopreneur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga kita berharap mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja dan berdaya saing. Kemudian
melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kewirausahaan yang berbasis kearifan lokal dan berwawasan global, dan juga menghasilkan luaran penelitian dalam bidang kewirausahaan yang unggul yang dapat nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, saat ini tentunya banyak pemirsa yang sementara menonton live, baik itu melalui Instagram maupun Facebook. Mungkin ada di antara mereka adalah orang tua dari calon-calon mahasiswa atau calon mahasiswa itu sendiri ya. Nah, mungkin Ibu Fatma dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi mereka, khususnya calon-calon mahasiswa, kenapa kita harus memilih program studi entrepreneurship ini, atau bagi orang tua yang mau menyekolahkan anaknya, kenapa sih harus memasukkan anaknya pada program studi entrepreneurship ini? Ya, ada beberapa ya alasan kenapa harus memilih kuliah di jurusan kewirausahaan. Ya, dulunya ini kewirausahaan ini hanya menjadi satu mata kuliah di hampir semua program studi. Ya, tapi karena berkembangnya kemajuan zaman ya, adanya juga perubahan teknologi, maka kewirausahaan ini untuk di Universitas Undipa kami menjadikannya sebagai satu program studi. Nah, program studi ini nanti akan memberikan pemahaman, membekali juga mahasiswa bagaimana menjadi seorang wirausaha. Jadi, kenapa harus memilih kuliah di jurusan kewirausahaan itu? Ya, kita melihat bahwa perkembangan startup di Indonesia itu sangat meningkat. Nah, ini akan menjadi peluang ya, karena setiap tahunnya itu bisa dikatakan terus meningkat. Nah, bahkan startup lokal itu juga sudah mulai bermunculan ya. Jadi jika dasar seseorang itu memilih program studi kuliah karena peluang kerjanya di bidang tersebut sangat besar, maka peluang di bidang kewirausahaan pun itu sangat menjanjikan. Ya, kemudian yang kedua itu dukungan pemerintah. Nah, pemerintah ini juga untuk saat sekarang itu sedang gencar-gencarnya dalam melakukan peningkatan kewirausahaan di perguruan tinggi. Nah, salah satu program pemerintah yaitu program mahasiswa wirausaha ya. Jadi ada pemerintah memberikan alokasi dana dalam bentuk subsidi untuk mahasiswa yang mempunyai usaha atau rencana usaha ya. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa harus memilih prodi kewirausahaan itu karena melihat bahwa ya ilmu kewirausahaan itu adalah ilmu untuk setiap aspek kehidupan, jadi bukan cuma untuk pengusaha ya. Nah, kenapa? Karena di prodi ini nanti ya kita akan lebih banyak mempelajari bagaimana cara mengelola perusahaan mulai dari A sampai Z ya. Jadi sangat banyak beragam ilmu yang akan kita pelajari. Jadi bisa dikatakan isi dari kuliah di prodi kewirausahaan ini akan menawarkan beragam pilihan mata kuliah, mulai dari membangun produk perusahaan, model bisnis, sampai ke pengelolaan sumber daya manusianya. Jadi yang dibutuhkan di sini penekanannya itu di kemampuan manajerial. Nah, ini yang penting, dan kemampuan manajerial ini yang dibutuhkan di setiap aspek kehidupan. Jadi untuk prodi kewirausahaan ini juga akan diajar bagaimana punya tanggung jawab di dalam mengelola usahanya sendiri ya. Ini juga menjadi salah satu jiwa dari kewirausahaan, yaitu jiwa bertanggung jawab dan berani ya. Nah, keunggulan berikutnya yaitu di prodi kewirausahaan ini kita bisa langsung praktek dan punya usaha sendiri. Jadi pada prodi ini kita bisa dapat kuliah dan ilmunya langsung, bahkan kita bisa langsung praktekkan mulai dari semester pertama ya. Kita kuliah di kewirausahaan itu sudah bisa membangun namanya suatu bisnis ya, atau usaha. Jadi kita bisa mulai untuk memiliki usaha sendiri, kemudian mempraktekkannya ilmu-ilmu yang sudah diperoleh di saat kuliah. Jadi bisnisnya jalan, kuliahnya juga bisa jalan bersamaan, kira-kira begitu ya. Dan kemudian juga yang menjadi keunggulan kenapa harus berwirausaha ya, karena kita ingin menciptakan pengusaha yang berilmu. Nah, karena banyak pengusaha yang sukses itu karena belajar dari pengalamannya ya. Mereka belajar dari kegagalan dan kemudian memperbaikinya, sehingga usaha mereka itu tetap berdiri ya.
bahkan menjadi semakin kokoh dan sukses. Meskipun juga terkadang kita tidak bisa pungkiri bahwa pada akhirnya nanti akan jatuh bangkrut, itu juga bisa ada ya. Nah, itu karena apa? Karena minimnya ilmu. Ya, dengan mengerti ilmu kewirausahaan, ya kita berharap bahwa ya memiliki persiapan untuk menjadi seorang pengusaha yang dibarengi dengan tekad kuat dan mental yang kuat juga. Nah, kenapa memilih jurusan kewirausahaan? Karena untuk program studi ini cocok untuk orang-orang yang punya cita-cita untuk menjadi entrepreneur yang sukses, tidak cuma bergantung pada lapangan kerja yang untuk kondisi saat sekarang terbatas ya. Jadi prodi ini sangat cocok bagi ya adik-adik mahasiswa yang kaya akan ide-ide kreatif, menyukai tantangan dan hal-hal yang baru, serta memiliki komitmen yang kuat. Ayolah menjadi job creator, bukan job seeker, ya. Kira-kira begitu. Wah, sangat lengkap jawaban dari narasumber kita mengenai pertimbangan-pertimbangan mengapa kita harus memilih atau kenapa kita harus masuk pada program studi entrepreneurship ini, ya. Tentunya hal ini sangat selaras dengan program kita, program Undipa Talk kita, yaitu mau kuliah, Undipa aja, ya. Nah, kembali saya menginformasikan kepada pemirsa sekalian, bila ada hal seputar pembahasan kita pada hari ini yang ingin ditanyakan, silakan berinteraksi dengan mengajukan pertanyaan seputar program studi entrepreneurship melalui kolom komentar. Nah, Ibu Fatma masih berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi ya, Bu. Dibandingkan program-program studi lainnya yang ada, apa keunggulan dari program studi entrepreneurship ini? Nah, untuk keunggulan program studi entrepreneurship di Undipa ini, ya kita melihat bahwa sesuatu yang paling unik dibanding prodi lain, yaitu mahasiswanya bisa langsung memiliki usaha sendiri walaupun sedang dalam menempuh pendidikan. Ya, jadi banyak mahasiswa di prodi kewirausahaan itu sudah memiliki bisnis sendiri selama masa kuliahnya itu berlangsung. Kemudian keunggulannya juga ya karena kampus ini kita adanya dulunya itu adalah STIM Undipa Negara, kemudian berubah bentuk menjadi Undipa. Jadi basic sekolah kita Undipa ini adalah sekolah IT ya. Jadi maka kurikulum yang kita gunakan juga itu banyak yang bermuatan IT. Oke. Nah, Bu, seperti halnya orang yang bepergian, kalau dia mau bepergian ke suatu tempat itu ada petunjuk-petunjuk jalan yang mengarahkan ya agar tidak tersesat. Nah, dalam dunia pendidikan, kurikulum lah yang mengatur dan mengarahkan agar apa yang menjadi tujuan pendidikan, target-target yang tadi Ibu sudah sampaikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang direncanakan. Nah, bagaimana dengan kurikulum pendidikan pada program studi entrepreneurship Undipa Makassar ini, Bu? Ya, untuk kurikulum di prodi kewirausahaan, ini kurikulumnya dirancang bertujuan untuk menciptakan wirausaha muda yang tangguh, mampu berpikir dan bertindak cepat ya. Nah, untuk kurikulum yang kita gunakan ini mengacu ke KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan juga berdasarkan standar nasional Dikti ya. Dan yang terakhir ini kita ikut dengan literasi baru, yaitu kebijakan MBKM ya, Kampus Merdeka, yang ini yang kita terapkan ya. Karena dengan adanya Kampus Merdeka ini akan memberikan kesempatan kepada bagi mahasiswa untuk dapat mencari pengalaman di dunia nyata dengan 5 semester belajar di dalam prodi, dan 3 semester mahasiswa itu berhak untuk belajar di luar prodinya. Jadi mahasiswa boleh menjalankan jenis kegiatan belajar di luar kampus, ya bisa melakukan magang ya atau praktek kerja, kemudian pertukaran mahasiswa, kemudian kegiatan kewirausahaan. Ya ini saya pikir kalau kita di prodi kewirausahaan cocok ini ya. Salah satu program pemerintah ya MBKM yaitu kegiatan kewirausahaan. Kemudian program berikutnya seperti kampus mengajar ya, studi atau proyek independen, penelitian atau riset ya, bahkan sampai ke proyek kemanusiaan. Oke, visi dan misinya sudah mantap.
kurikulumnya sudah terarah. Nah, bagaimana dengan tenaga pengajar atau dosen-dosen yang ada di program studi entrepreneurship Undip Makassar ini, Bu? Ya, untuk di prodi kewirausahaan ini, ya kami juga didukung dengan dosen ya. Kita memiliki dosen yang rata-rata pendidikannya itu S2 dan S3 manajemen ekonomi dan manajemen ya. Dan juga kita menggunakan dosen praktisi yang biasa kita jadikan sebagai dosen tamu. Oke, nah hal-hal yang sudah kita diskusikan, beberapa pertanyaan-pertanyaan saya tadi, Bu, itu masih seputar lingkar dalam dari prodi entrepreneurship itu sendiri. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Fatma mengenai hubungan dengan pihak di luar program studi entrepreneurship atau kewirausahaan di Universitas Dipa Makassar ini, seperti apa kerjasama yang telah atau mungkin akan dibangun ke depannya, Bu? Ya, untuk kerjasama, karena kerjasama ini juga merupakan salah satu bagian dari program kerja kami di Prodi Undipa, Prodi Kewirausahaan ini. Jadi dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa Undipa Makassar, jadi kita memanfaatkan berbagai kerjasama yang akan disiapkan oleh prodi dan universitas, baik itu dengan pihak swasta, pemerintah maupun pihak perguruan tinggi. Nah, adapun bentuk kerjasama itu bisa dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk kerjasama itu kita telah jalin kerjasama dengan pihak perbankan ya. Ini biasanya dalam hal akademik, kemahasiswaan maupun dukungan kegiatan kemahasiswaan. Kemudian kita juga kerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan. Ini terkait dengan perusahaan dalam kegiatan mahasiswa, penelitian, dan juga untuk magang bagi mahasiswa kita di program kewirausahaan ini. Kemudian juga kita akan lakukan kerjasama dengan UKM-UKM unggulan, baik di dalam ataupun di luar kota Makassar. Ini nanti kita akan adakan yang namanya company visit, kunjungan, destinasi kunjungan ke sentra-sentra UKM unggulan ya. Nah, kemudian perguruan tinggi juga melakukan perbaikan kurikulum dengan pertukaran mahasiswa ya. Nah, kemudian kerjasama juga itu kita jalin juga dengan instansi pemerintah. Ini terkait dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya, baik itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Kota Makassar. Kira-kira seperti itu. Oke, nah sebagai program studi yang masih tergolong langka ya, mungkin para pemirsa ya, para calon mahasiswa yang ada di rumah atau dimanapun saat ini sementara menonton secara live pun mungkin orang tua yang berencana untuk mendaftarkan anaknya masuk kuliah. Nah, mungkin penasaran nih, bagaimana studi di program entrepreneurship ini sendiri. Oke, mungkin bisa Ibu bantu menjawab apa yang menjadi pertanyaan para pemirsa saat ini. Ya, oke, baik. Nah, untuk studi di program kewirausahaan ini bisa kita tempuh dalam 4 tahun ya. Nah, pada prodi kewirausahaan ini mengarahkan nantinya mahasiswa agar dapat memiliki karakter wirausaha muda yang kompeten, ya mulai dalam bidang manajerial perusahaan, profesional dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Kemudian untuk kurikulum, nah kurikulum ini dirancang untuk bagaimana nantinya kita mampu menciptakan wirausaha muda yang tangguh, mampu berpikir dan bertindak cepat. Kemudian juga mahasiswa itu akan dibimbing dan dilatih oleh para praktisi dengan sistem kuliah tatap muka ya, kuliah daring maupun bahkan melakukan praktek ya atau magang di perusahaan ya. Ini tujuannya agar mahasiswa itu mampu terjun langsung dalam proses operasional menjalankan suatu usaha. Nah, pada prodi kewirausahaan ini juga ya kita berharap bahwa mahasiswa itu dibekali dengan adanya soft skill
tentang bagaimana pengembangan karakter dan kepribadian, bagaimana berkomunikasi, terutama melakukan komunikasi bisnis ya. Kemudian keterlibatan langsung pada berbagai macam komunitas-komunitas yang ada yang terkait dengan pendayagunaan swadaya masyarakat ya. Kemudian juga di program studi ini kita akan ikut berpartisipasi, bahkan kita akan mengadakan pameran ya atau expo baik internal maupun eksternal universitas. Ya, ini ajang untuk mempromosikan hasil karya dari mahasiswa kita. Oh, itu rutin ya Bu dilaksanakan? Ya, rencananya setiap 1 tahun. Oh, iya. Oke, apa saja terkait dengan hal itu Bu? Apa saja yang dipelajari di prodi ini? Nah, hal-hal yang dipelajari di prodi kewirausahaan ini sangat banyak ya, karena mahasiswa betul-betul itu dibekali ilmu kewirausahaan. Jadi kita berharap begitu dia selesai di kuliah di prodi ini, dia bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, untuk mata kuliah yang dibekali itu mulai, jadi banyak sekali mata kuliah kewirausahaannya ya. Entrepreneurship 1, entrepreneurship 2, dan entrepreneurship 3. Bahkan masing-masing entrepreneurship ini kami tambahkan dengan adanya proyek entrepreneurship 1 ya. Di proyek entrepreneurship 1 ini kita lebih ke pengembangan karakter wirausaha dan pengembangan dasar manajerialnya. Jadi pada tahapan ini itu lebih dilakukan penguatan karakter mahasiswa sebagai calon wirausaha muda. Itu akan diberikan pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu manajerial, bagaimana mengelola suatu usaha dan mulai menyusun proposal dan perencanaan bisnis. Nah, kemarin kita juga sudah melakukan webinar ya, untuk webinar series untuk memotivasi mahasiswa kita agar mau menjadi entrepreneurship muda ya. Jadi kemudian hal itu juga didukung di kurikulum kami. Kita itu ada namanya mata kuliah entrepreneurship mindset. Nah, ini yang perlu dulu sebelum menjadi seorang entrepreneur ya, mindsetnya dulu yang di ini ya. Ya. Nah, kenapa? Ya, karena kita melihat bahwa kerja ya sekarang itu sarjana yang butuh pekerjaan itu banyak ya, sedangkan lapangan pekerjaan yang terbatas. Nah, inilah yang perlu dijadikan sebagai pemikiran atau pertimbangan ya untuk kuliah di prodi entrepreneurship. Nah, kemudian di prodi kewirausahaan ini juga ya, itu kewirausahaan 2-nya. Ada lagi kewirausahaan 2 ini agak naik lagi ininya ya. Berjenjang ya Bu? Ya, berjenjang. Nah, ini juga kita lengkapi dengan proyek kewirausahaan 2. Nah, ini lebih bertujuan untuk bagaimana mengembangkan perilaku wirausaha dan pemikiran yang inovatif. Nah, di sini perlu pengembangan pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa itu untuk memulai suatu bisnis ya. Nah, untuk itu mahasiswa akan dibimbing untuk membentuk suatu usaha pada salah satu bidang usaha, tergantung dari passionnya ya, peminatannya mereka. Apakah mau di bisnis kuliner ya, atau di bisnis fashion, atau di healthcare ya. Pokoknya terserah mahasiswa yang menentukan sendiri. Mereka memilih, kita tidak membatasi ya. Nah, kemudian di kewirausahaan yang ketiga ini juga kita ada proyeknya ya, proyek kewirausahaan 3. Jadi kita lebih banyak langsung ke prakteknya ya. Nah, di sini lebih mengarah ke startup bisnis dan pengembangan bisnis. Nah, pada praktek ini mahasiswa mulai akan mengoperasionalkan bisnis yang sudah dikembangkan pada tahap sebelumnya ya. Sehingga dalam menjalankan bisnis, mahasiswa itu berada di dalam bimbingan dan pengawasan dari dosennya, dan juga dibimbing langsung oleh para praktisi yang sesuai dengan bidang yang diminati oleh mereka ya. Kemudian tidak kalah ininya juga, di kurikulum kami itu banyak sekali mata kuliah yang mendukung ini prakteknya, mulai dari periklanan, advertising ya,
Di situ juga akan dipelajari bagaimana membuat iklan, dan ada juga tentang fotopreneurship ya. Jadi adik-adik yang hobinya foto-foto, ya di situ ada memang passionnya ya. Jadi nanti dikasih ilmunya di situ bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang tertarik di bidang fotografi. Kira-kira begitu. Termasuk juga entrepreneur di dalam bidang IT lainnya, Bu ya, seperti digital art dan sebagainya ya. Oke. Tahun ini Bu ya, Undipa Makassar juga meluncurkan platform pembelajaran bagi calon mahasiswa baru untuk dapat belajar secara mandiri melalui demia.undipa.ac.id. Nah, pada platform ini calon mahasiswa baru ya dapat memilih 7 course, dan pada pertemuan ke-8 nantinya itu dari tiap-tiap course itu akan ada ujian, di mana bila peserta course-nya itu lulus dalam ujian tersebut maka mereka akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini mempunyai nilai plus ya. Jadi nilai ini salah satu nilai plus dari platform baru ini yang diluncurkan ya, karena selain melalui platform ini, para calon mahasiswa dapat menambah wawasannya, tapi dia juga dapat nilai plus karena sertifikat yang dia dapatkan melalui platform ini, nantinya mereka dapat klaim saat sudah menjadi mahasiswa di kampus ini, di kampus Undipa Makassar. Sertifikat itu dapat diklaim sebagai bukti kelulusan pada mata kuliah yang sesuai dengan course yang diambilnya. Ya, itu informasi bagi pemirsa yang ada saat ini ya. Jadi silakan mengikuti course tersebut, itu dapat membantu para calon mahasiswa ya menambah wawasan dan juga sekaligus nilai plus ketika nantinya menjadi mahasiswa. Nah, ada pertanyaan nih Bu ya di kolom komentar dari Fir_Eda. Maaf Bu, kalau di prodi kewirausahaan, apakah ada juga mata kuliah berbasis IT? Ya, tadi sudah saya sampaikan di depan ya, bahwa yang menarik dari prodi kewirausahaan di Universitas Undipa ini, kita memang banyak muatan IT-nya, kurikulumnya ya. Nah, mata kuliah yang berbasis IT yang dipelajari di kurikulum kewirausahaan itu mulai dari PTI ya, pengantar teknologi informasi, kemudian ada desain grafis, multimedia, adik-adik juga akan belajar web bisnis ya, bagaimana mengelola web, kemudian keamanan web bisnisnya itu juga, kemudian e-commerce, dan bahkan juga ada mata kuliah kita langsung praktek aplikasi komputer. Ya, saya kira itu muatan-muatan IT ini nanti akan mendukung bagi keberlangsungan usahanya nanti. Baik, ya. Itulah jawaban yang disampaikan terkait pertanyaan yang disampaikan yang telah dikirimkan oleh Fir_Eda. Bila yang bersangkutan, bila pemirsa masih penasaran tentang berbagai hal atau masih mau mempertanyakan terkait pertanyaan tadi, silakan kembali mengetik di kolom komentar. Nah, tadi Ibu sudah sempat banyak mengulas ya, sudah menyerempet ke prospek kerja. Nah, pertanyaan itulah yang tentunya paling menarik bagi para orang tua maupun calon mahasiswa untuk diketahui. Nah, mungkin secara spesifiknya atau mungkin lebih detailnya Ibu bisa menjelaskan seperti apa sih prospek kerja dari lulusan program studi entrepreneurship ini? Nah, untuk prospek kerjanya itu sendiri, nah setelah lulus dari prodi kewirausahaan ini, karena di prodi ini betul-betul mahasiswa dibekali, memiliki bekal dan potensi yang cukup untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri ya, bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang banyak. Jadi memang pada prodi ini
itu akan mempersiapkan untuk menjadi pengusaha ya. Namun pengusaha itu tidak hanya terbatas pada hanya mengelola bisnisnya sendiri atau menciptakan bisnis baru, tapi juga dalam meningkatkan produktivitas bisnisnya yang telah ada. Jadi kalau misalnya dia sudah punya bisnis, ya bagaimana caranya bisnis itu supaya lebih produktif lagi. Nah, untuk itu lulusan dari prodi kewirausahaan ini dibutuhkan oleh berbagai perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis apapun. Jadi terbuka luas prospek kerjanya ya. Jadi profesi dan karir untuk lulusan dari prodi kewirausahaan ya bisa menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha, bisa menjadi konsultan bisnis ya, kemudian bisa juga jadi perancang bisnis ya. Jadi ide-ide bisnisnya itu bisa dia arahkan ya, kira-kira ke mana cocok bisnisnya. Kemudian profesi yang lain itu bisa jadi penyusun strategi pemasaran, bisa menjadi manajer pengembangan bisnis, bisa jadi konsultan keuangan, bisa jadi konsultan human research, konsultan dan analis marketing, ya bisa jadi investor, bisa jadi seorang yang analis kredit ya. Bahkan bisa menjadi pengajar bisnis. Ya, bisa juga jadi ini yang terakhir reporter bisnis ya. Reporter ekonomi itu banyak. Nah, kenapa? Karena di prodi yang menarik dari prodi kewirausahaan kami yaitu Bu Vivi ada 2 peminatan ya. Konsentrasi. Dua konsentrasi yang bisa nantinya dipilih. Nah, yang pertama itu adalah ekonomi kreatif dan digital entrepreneurship. Jadi mahasiswa bisa nanti memilih kira-kira yang mana mereka inginkan ya, peminatannya di mana. Nah, untuk ekonomi kreatif itu mata kuliah yang diajarkan itu lebih mengarah ke strategi dari manajemen ekonomi kreatif, UMKM ya, usaha kecil menengah ya, itu akan diajarkan di situ sampai ke penguatan bisnisnya. Bahkan juga akan dipelajari bagaimana membangun usaha dari asalnya bisnis keluarga ya, itu juga akan diajarkan di bisnis kreatif. Terus kalau di digital entrepreneurship ya, itu kita lebih mengarah ke manajemen kontennya, kemudian manajemen sosial medianya, ya, web bisnisnya, ya semua dibahas di situ. Jadi tergantung nanti mahasiswa kira-kira tertariknya di mana untuk peminatannya nanti ya. Ya itu nanti dimulai di semester 5 ya, 5 ke atas. Wow, sangat bisa menyentuh berbagai bidang ya Bu untuk prospek kerjanya. Oke. Mengenai gelar yang diperolehnya nanti setelah lulus dari program studi ini Bu, nanti mereka dapat gelar apa? Apakah sama sarjana komputer atau ada sarjana bisnis atau apa Bu mungkin? Ya, untuk lulusan di prodi kewirausahaan itu ya dia gelarnya nanti akan memperoleh sarjana bisnis, jadi SBNS, sarjana bisnis. Oke. Mengenai cara mendaftar Bu, mungkin dari pemaparan Ibu sudah banyak nih calon-calon mahasiswa yang saat ini jadi pemirsa mengikuti di Patol kita pada saat ini mungkin sudah tertarik ya. Nah mungkin Ibu bisa memberikan informasi bagaimana cara mendaftar di program studi entrepreneurship ini khususnya di kampus Universitas Dipa Makassar. Ya, untuk daftar sebagai mahasiswa di prodi kewirausahaan ini bisa langsung datang ke Universitas Dipa Makassar ya. Kemudian juga bisa mendaftar di EMABA ya, EMABA Undipa ACID ya, ini bisa pendaftaran online ya. Nah kemudian untuk biayanya, nah ini sekarang masih terbuka untuk gelombang 1 yang dibuka mulai dari 1 Maret sampai 29 April 2022.
di mana di gelombang 1 ini ya yang mendaftar di gelombang 1 ini berkesempatan untuk ya bebas tes masuk dan beasiswa SPP 100% untuk 50 pendaftar pertama dan bebas tes masuk dan beasiswa 50% untuk 50 pendaftar berikutnya. Kira-kira begitu ya. Wow, berarti sangat menguntungkan sekali kalau kita dapat mendaftar pada gelombang pertama ya Bu. Ya. Jadi tadi Ibu sudah sempat menyatakan ada 3 gelombang dan gelombang 1 ini tidak perlu mengikuti tes masuk ya. Jadi langsung bebas tes dan ditambah lagi ada beasiswa yang cukup besar 100%. Dan ini tentunya akan berbeda dengan gelombang-gelombang berikutnya ya, gelombang kedua dan gelombang ketiga. Nah, sekarang baru tanggal 14 April. Masih ada 15 hari. Silakan Bapak Ibu atau calon-calon mahasiswa yang ada saat ini, silakan untuk segera mendaftarkan diri, bisa secara online maupun bisa langsung datang ke kampus Undipa Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan, ya. Oke Bu, kalau mengenai biaya kuliah tadi tentunya terjangkau ya Bu ya. Oke, nah kalau mengenai kualifikasi lulusan ya, jadi apakah ada kualifikasi, ada persyaratan khusus untuk lulusan konsentrasi apa dari SMA atau madrasah atau SMK ya? Ada jurusan tertentu atau apa untuk bisa mendaftar menjadi mahasiswa program studi entrepreneurship di Undipa Makassar ini, Bu? Ya, untuk program studi ini saya pikir tidak ada pembatasan ya. Ya, bisa alumni dari lulusan SMA, SMK ya, madrasah, alia boleh. Ya, semua bisa masuk ke jurusan kewirausahaan ya. Terutama bagi yang ingin belajar wirausaha. Ya, ini menandakan semua pihak bisa ya, semua jurusan bisa ya, Bu. Oke, ada pertanyaan tambahan lagi dari Irmawati 5763. Apakah bisa menggunakan jalur KIP? Nah, saya kira untuk ini kita juga masih membuka untuk jalur KIP ya, untuk mendaftar di mahasiswa di Undipa. Boleh. Oke, ya. Sudah terjawab ya Ibu Saudara Irmawati 5763 ya. Oke, silakan pemirsa lainnya bila masih ingin bertanya, masih ada waktu kita sekitar 15 menit untuk bertanya. Silakan ya. Oke, saya mau bertanya lagi Bu, sambil menunggu pemirsa bertanya. Selama kuliah di program studi ini, nantinya banyakkan prakteknya atau banyakkan teori, Bu? Ya, kalau kita untuk di prodi kewirausahaan ini ya 50-50 ya. Praktek teori itu setiap kita sudah mengikuti teorinya ya pasti langsung dipraktekkan. Apakah itu nanti prakteknya per individu kah atau per kelompok ya, tergantung dari mata kuliahnya. Oke, nah seluruh pertanyaan telah terjawab. Semoga wawasan kita semakin bertambah ya, semakin terbuka tentang program studi entrepreneurship atau program studi kewirausahaan ini. Silakan Ibu Fatma selaku narasumber mungkin bisa memberikan closing statement untuk para pemirsa saat ini, sekaligus ajakan kepada para pemirsa untuk dapat bergabung dengan program studi entrepreneurship di Universitas Dipa Makassar ini. Ya, untuk pemirsa di rumah, ya saatnya lah Anda menjadi entrepreneur dan teknopreneur muda masa depan yang unggul, mandiri, profesional, inovatif, berbasis teknologi informasi ya. Nah, untuk sukses itu tidak perlu menunggu tua ya. Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus ditunda? Nah, biasanya untuk generasi muda itu biasanya tidak mau menyerah sebelum sukses ya. Jadi ayo generasi milenial yang kreatif dan yang menyukai tantangan, segera bergabung di Prodi Kewirausahaan Universitas Dipa Makassar. Ya, kami tunggu. Wow, di zaman modern sekarang ini
Setiap orang, termasuk juga mahasiswa, dituntut untuk mampu mandiri dan mampu membuka usaha sendiri. Bahkan, harus mampu pula membuka peluang kerja bagi yang lain agar dapat membantu perekonomian masyarakat lainnya. Jadi, jika kamu ingin menjadi entrepreneurship, maka tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri di program studi kewirausahaan di Universitas DIPA Makassar. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Fatmasari, yang telah berbagi banyak hal terkait program studi entrepreneurship. Semoga sehat dan sukses selalu ya Bu. Juga terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia dan antusias menyimak serta mengajukan pertanyaan. Hal yang terpenting adalah dengan melakukan sesuatu. Ya, banyak orang punya ide, tapi hanya sedikit orang yang memutuskan untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu terhadap ide-ide tersebut. Bukan besok, tidak juga minggu depan, tapi hari ini. Entrepreneur sejati adalah pelaku, bukan pemimpi. Sampai jumpa pada acara DIPA Talk mau kuliah, Undipa aja. Selanjutnya, selamat menantikan waktu berbuka puasa. Salam sehat untuk kita semua.